Dengan tak sabar, dia ingin segera tahu jawaban Dinda. Dinda pun datang dengan dandanan yang cantik. Dinda berjalan ke arah pelayan. "Mbak, reservasi atas nama Hanif di mana ya?" tanya Dinda. "Restoran ini lumayan besar, jadi susah mencari Hanif." "Oh, mari saya antar Mas Hanifnya." "Sudah menunggu," ucap pelayan itu. Dinda pun mengikuti pelayan itu. Din, udah sampai," ucap Hanif berdiri dari kursinya. Dia langsung menggeser kursi untuk Dinda tempati. Kak Hanif sweet banget orangnya, kalau mau nolak jadi nggak tega, batin Dinda. "Kakak udah lama nunggunya?" tanya Dinda setelah duduk. "Aku juga baru sampai kok, Din," ucap Hanif bohong. Padahal dia sudah ada di restoran itu sejak setengah jam yang lalu. Dia tak sabar kalau menunggu di rumah. Mau pesen makan sekarang?" tanya Hanif. "Boleh," ucap Dinda. "Mbak," ucap Hanif sambil mengangkat tangan tanda ingin memesan. Pelayan pun langsung menghampiri. "Mau pesen apa?" tanya pelayan itu menyodorkan buku menu. "Aku pesen gurame asam manis 1, minumnya es mochaccino 1. "Kamu apa, Din?" "Aku ini aja, Kak. Ayam lada hitam 1, minumnya teh hijau." "Saya ulangi ya, Kak, pesanannya. Gurame asam manis 1, es mochaccino 1. Ayam lada hitam 1, teh hijau 1, ucap pelayan. Hanif hanya mengangguk setuju dengan pesanannya. "Ditunggu ya, Kak," ucap pelayan itu mengambil buku menu dan berlalu pergi. Sambil menunggu, Hanif bertanya, "Kamu emang gak kesepian tinggal di rumah sendiri?" tanya Hanif. Enggak kok, Kak," ucap Dinda gagap. "Kapan aku bilangnya ya, Kak Hanif udah nyiapin tempat sebagus ini. Gimana kalau dia jadi benci aku setelah aku tolak?" batin Dinda. "Habis makan aja aku bilangnya," batin Dinda lagi. Saat mereka telah datang. Setelah pelayan pergi, mereka berdua menyantap makanan mereka. Setelah makan, Dinda memberanikan diri bicara. "Kak," Hanif yang tadi minum pun menghentikan aktivitas minumnya dan melihat Dinda. "Gimana ya ngomongnya? Aku suka kakak selama ini udah baik perhatian sama aku. Tapi selama 3 hari ini aku berpikir, jawaban apa yang harus aku kasih ke kakak? Aku akhirnya memutuskan untuk kita teman aja, Kak. Aku nyaman kakak jadi kakak aku. Di dekat kakak, aku merasa terlindungi sama seperti saat dekat Kak Bayu, kakak aku," ucap Dinda panjang. Hanif dengan tenang mendengarkan. Dek, seakan-akan yang ada duri yang menancap dalam hatinya. Hati Hanif sakit sekali rasanya. Jantung Hanif seakan-akan berhenti mendengar jawaban Dinda. Bukan ini yang diharapkan Hanif. Senyum Hanif seketika hilang dari raut wajahnya. Hanif terdiam lama mencoba mencerna kata-kata Dinda. Sambil mengambil nafas panjang, Hanif meminta penjelasan lebih. "Kenapa? Ada orang lain yang kamu suka?" tanya Hanif. "Kak Hanif terlalu sempurna buat aku. Dinda sukanya kakak jadi kakak aja, nggak lebih. Dinda harap hubungan kita ini nggak putus cuma gara-gara ini," ucap Dinda lembut. "Nggak mungkin cuma gitu doang. Pasti ada orang lain kan?" ucap Hanif dengan nada tinggi. "Aku nggak bisa bilang, Kak," ucap Dinda. "Nggak mungkin aku bilang aku udah nikah," batin Dinda. "Kamu sukanya sama Aji kan alasannya?" ucap Hanif tiba-tiba. Dinda cuma menggeleng tak sanggup berkata-kata lagi. "Aku udah tahu gerak-gerik kalian, Dinda. Kalian itu saling suka kan?" ucap Hanif tinggi. "Kak Hanif kok jadi kasar gini ngomongnya?" batin Dinda.
Tuh kan kamu diem, artinya benar kan yang aku bilang, ucap Hanif terus mencerca Dinda. Saat Dinda akan menimpali omongan Hanif berkata lagi, jangan jadi orang ketiga antara Aji dan Putri. Putri itu sepupu aku gak mau dia sedih, sambung Hanif. Dinda yang mendengar penuturan Hanif yang seakan-akan memojokkan dirinya akhirnya menangis. Melihat Dinda menangis, Hanif pun kini tak peduli. Semua emosi yang dia pendam sudah dia ledakan malam ini. Kenapa kakak nuduh aku seenak kakak? Seakan-akan aku bakal rebut Kak Aji dari Kak Putri. Kenapa kakak jadi berubah? Ucap Dinda berurai air mata. Dinda pikir Kak Hanif orang yang lembut, tapi sama kayak yang lain, lanjut Dinda. Aku benci sama Kak Hanif, ucap Dinda berlari keluar restoran. Hanif hanya diam mematung di kursinya, tak mengejar Dinda. Hatinya sama sakitnya sekarang. Dinda sempat mendengar Hanif berteriak, dasar perempuan murahan, kepada dirinya. Dinda segera menghentikan taksi. Pikirannya buyar. Yang ingin dia lakukan sekarang hanya menangis di kamar. Di dalam taksi, Dinda terus-menerus menangis. Dia tak mengira Hanif bakal sekasar itu layaknya Aji. Kenapa semua orang lebih mentingin Kak Putri daripada aku? Emang aku ini gak punya perasaan? Kenapa aku harus jadi yang salah? Gumam Dinda. Sekitar jam 8 malam, Dinda sampai di rumah. Ketika dia membuka pintu, Aji kaget dengan penampilan Dinda. Yang sudah acak-acakan dan juga mukanya penuh dengan air mata. Kenapa baru pulang? Tadi kan aku bilangnya jangan malam-malam, tegur Aji. Dinda tak menghiraukan ucapan Aji dan masuk kamar. Kenapa dia sampai nangis gitu? Sedrama apa sih penolakannya? Batin Aji heran. Setelah menaruh tasnya di atas meja, Dinda langsung menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah selesai mandi, Dinda berbaring di sofa depan TV. Kita perlu ngomong, ucap Aji duduk di sebelah Dinda. Tadi macet di jalan, ucap Dinda sekenannya. Bukan itu, ucap Aji. Dinda menangis di pundak Aji. Saat ini yang dibutuhkannya hanya teman curhat, teman berbagi beban, tapi dia menahannya untuk tak menangis di depan Aji. Aku capek kak, mau tidur, ucap Dinda. Tapi kan baru jam segini, ucap Aji. Dinda meringkuk di sofa setelah Aji berpindah ke karpet. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jangan lewatkan part selanjutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Nantikan kelanjutan ceritanya ya. Bye.